dong, artinya sudah dilatih, dipersiapkan. Begitu dicek tidak siap. Ini izin Pak Menteri untuk nama toko Nopal Jaya. Ya jadi tadi kamu nanti sudah ajarin, kok masih belum bisa? Kau mesti sabar, ajarin rakyatnya supaya rakyat ngerti. Ajarin lagi. Dibacakan toko Nopal Jaya, Bapak tulis di sini Pak ya. Nopal Jaya, silakan ditulis Pak. Nanti kita latihan Pak. Nopal Jaya ditulis Pak. Nopal Jaya. Semen Jakarta 48.000. Toko berikutnya, ya. Sudah. Toko berikutnya. Toko berikutnya. Bukan toko berikutnya. Tokonya namanya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kepala BPS sudah tahu bahwa itu benar-benar masuk di 900 ya. Jadi saya sangat senang sekali bahwa tepat sasaran. Tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana rakyat kita didik, bagaimana terbuka. Ya, milih toko bangunan ada 4, jangan cuma 1. Cari harga yang termurah, sama dicek, udah termasuk pajak nggak, ongkir nggak, semua. Rakyat kita supaya nanti keuntungan dari situ dibalikin ke rakyat. Jadi ada keuntungan bagi rakyat kita. Kemudian tadi saya sampaikan ada kur perumahan, ya. Kur perumahan supaya rakyat tidak usah rentenir lagi. Hanya 0,5%. Di bawah 100 juta nggak perlu jaminan. Kemudian buat kontraktor developer toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, yaitu omsetnya maksimal 50 miliar, modalnya maksimal 10 miliar, itu bisa minjem sampai 20 miliar. Apa keuntungannya? Bunganya disubsidi. Tadi kan dia bilang 11% kan? Disubsidi 5% cuma bayar 6%. Kalau dia bayar 110 juta bunganya per tahun, dia tinggal bayar sekarang 60 juta dengan program Pak Prabowo, yaitu KUR perumahan, yaitu kredit usaha rakyat perumahan. Kalau BSPS sendiri rencananya akan dimulai sejak kapan ya mulainya? Ya, tanggal 15 April. Ya. Itu renovasi termasuk untuk 3 rumah yang di sini Pak 15 April baru. Semuanya kita siapkan. Pokoknya sudah verifikasi langsung jalan. Verifikasi langsung jalan. Yang sudah terverifikasi ada berapa tahapan, Pak? ya. Targetnya Pak? Ya, kalau menurut saya ini timnya kan makin kuat, makin bagus ya. Ya, jadi tentunya kita berharap segera jalan. Ya, mungkin Anggora yang April ini jalan berapa sih? Berapa 100.000? Enggak, berapa ratus ribu yang jalan April ini? Awalnya 83.000. 83.000 udah jalan, ya. Habis itu nanti 2 bulan lagi kita genjot lagi ya. 83.000 itu seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Indonesia 83.000 kan. Jadi April genjot, nanti kita mulai lagi tahap berikutnya bulan apa? Juni atau Mei? Mei, Pak. Bulan Mei ya. Jadi kita genjot, jalan siap 83, verifikasi, jalan lagi sampai 400.000. Nggak usah nunggu lama-lama ya. Jadi 1 tahun 400.000 total keseluruhan Pak? Ya. Oke, Jadi teman-teman itu belum termasuk yang swasta ya. Kan kamu udah sering datang kan ya. Yang swasta itu banyak sekali ya. Ya. Contoh udah Suci 5.500, Astra itu 3.250, kemudian Jarum sekitar 2.900 ya. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi dari Kadin dan semuanya. Jadi gotong royong itu tumbuh dengan luar biasa. Ya begitu. Karena kita ada uang APBN, ada uang CSR, dan itu berlomba-lomba untuk kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman begini, Pak Prabowo ini lewat Pak Ara ini bukan hanya membantu masyarakat tapi juga mencerdaskan rakyat Indonesia. Caranya bagaimana dengan inovasi ya social engineering yang namanya tender rakyat atau tender mikro atau tender apalah nanti silakan teman-teman rumuskan namanya. Tetapi saya takjub pada hari ini ternyata rakyat kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang sangat berguna, sangat bermanfaat, bukan hanya untuk program yang disiapkan oleh pemerintah yaitu BSPS atau renovasi rumah, tetapi juga untuk mereka sendiri ya, karena kalau tender ini berjalan mereka akan semakin cerdas, mereka mendapatkan harga yang terbaik dan hasilnya itu nanti bisa kembali kepada mereka untuk bisa membuat proses renovasi ini menjadi lebih berkualitas. Jadi seperti kata Bu Winnie tadi, ternyata tender yang tadinya identik dengan elit ternyata bisa dilaksanakan juga oleh seluruh masyarakat kita. Sekali lagi kuncinya adalah
bahwa pemerintahan Prabowo bukan cuma membantu masyarakat, tetapi juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia lewat program BSPS. Terima kasih Pak Ara. Bedah rumah ya, BSPS itu lebih Pak Kodari kasih nama bedah rumah. Bu ini sedikit buat media. Sebetulnya jadi BPS selalu mendukung program-program perumahan Bapak Presiden yang dikoordinasikan oleh Pak Menteri Perumahan dengan data-data yang kami miliki. Bahkan besok saja juga timnya Pak Menteri Perumahan akan datang ke BPS untuk konsolidasi data. Kedua, yang harus kita apresiasi adalah bahwa program BSPS ini atau bedah rumah ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan uang ataupun bantuan pembangunan rumah, tapi ada proses pendidikan di situ. Proses pendidikan di mana memberdayakan masyarakat yang tadinya tidak paham konsep transparansi jadi paham, yang tadi tidak paham dengan bagaimana memanage mengelola proyek yang baik jadi lebih paham. Bagaimana masyarakat bisa secara adil, secara fair untuk membandingkan harga yang termurah supaya manfaatnya pun juga kepada masyarakat. Jadi program ini tidak hanya sekedar program bantuan, tetapi ada program pendidikan atau Pak Kodari bilang mencerdaskan masyarakat. Buat rakyat percaya diri ya, rakyat tahu hak-haknya. Karena ini uang APBN ya, bukan uang kita. Rakyat harus ada partisipasi publik. Dan jangan basi-basi. Rakyat bukan objek, tetapi sebagai subjek. Sampai ketemu lagi nanti ada acara Korea di mana Tiga Raksa ya. Sudah ditunggu saya di sana. Kemudian hari Rabu di Menteng Trenggalek ratusan rumah kita renovasi, kita perbaiki dengan gotong royong tanpa uang negara, termasuk lingkungannya, termasuk pemberdayaan puluhan UMKM. Ya, jam 3 di Menteng Trenggalek. Terima kasih, sampai ketemu.